Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Elsa Fatur Rahma di channel Aspenco, Marketplace Ekspor khusus produk Indonesia. Dan terima kasih buat teman-teman semuanya, sobat-sobat ekspor atas apresiasinya kepada Aspenco selama ini. Telah memberikan juga saran dan kritiknya, kami sangat mengapresiasi itu dan kami akan terus meningkatkan mutu kualitas dari semua konten-konten kami, dan juga pastinya kami juga akan kedepannya melakukan kegiatan-kegiatan yang lebih baik lagi untuk menunjang ekspor nasional, terutama untuk membantu para teman-teman UKM yang ingin ekspor. Dan hari ini nih spesial karena sekarang bersama dengan Mas Raymond. Halo. Merchant Acquisition dari Aspenco. Kita bakal ngebahas pertanyaan-pertanyaan, ini menjawab pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman yang selama ini itu muncul baik di YouTube, Facebook, dan Instagram kami mengenai Aspenco dan tentang ekspor. Kami akan bahas di vlog kali ini. Oke, sekarang Mas Raymond gimana kabarnya? Ya, alhamdulillah baik. Mudah-mudahan nggak bosan ya melihat muka saya setiap bertiga kali yang nongol ya. Ya, gimana nih rasanya, kan kita kan kemarin baru aja ini kan staffing bareng untuk ekspor barengan ke New Zealand. Gimana tuh? Ya, alhamdulillah ya. Jumat lalu kita baru saja kelar staffing dan saat ini barang-barang titipan dari merchant yang siap berpartisipasi untuk ekspor barangan ke New Zealand sudah kita packing dan sudah siap berangkat di gudang forwarder kita ya. Jadi tinggal menunggu waktu keberangkatan dan doakan saja perdana Aspenco ini berjalan dengan lancar, tidak ada delay dalam pengiriman. Ya, mudah-mudahan ini bisa jadi motivasi buat teman-teman yang mau ikut ekspor barengan untuk nextnya tanya-tanya ke Aspenco buat join. Iya, pastinya semoga nanti di next project ya kan, ekspor barengan berikutnya makin banyak merchant yang ikutan, yang produknya berangkat. Oke, ya. Karena kita akan ada beberapa negara lagi ya next. Ada. Dan memang tapi juga harus diperhatikan juga sama merchant itu tadi yang berangkat pasti produknya yang kita kurasi. Ya, betul. Jadi siap kirim, bukan yang misalnya asal mau kirim-kirim ya. Jadi ya nggak bisa sembarangan juga, tapi kalau yang punya produk silakan info ke kita, nanti kita bantu kurasi. Oke. Nah, langsung aja nih ke pertanyaan-pertanyaan. Nah, di sini nih ya saya pilih ada 5 yang paling sering ditanyain ke Aspenco. Yang pertama nih, tentang belajar ekspor. Banyak teman-teman itu yang bertanya, saya tertarik nih untuk ekspor, saya sudah ada produknya tapi belum tahu caranya. Gimana caranya bisa belajar ekspor bersama Aspenco? Nah, gimana tuh Mas Raymond? Iya, jadi ini case ini sebenarnya berulang-ulang. Sebenarnya saya justru antusias karena ternyata banyak orang mau ekspor ya. Jadi dengan adanya tayangan video-video yang kita buat, ada respons yang cukup positif. Cuman mungkin beberapa pertanyaan ini memang belum ini ya, maksudnya belum menjurus untuk join, tapi menanyakan bagaimana caranya ekspor. Mungkin kita tetap refresh Aspenco Marketplace Export, membantu Anda yang sudah punya produk siap ekspor untuk dipasarkan melalui marketplace kami. Jadi join dengan kami sebagai merchant dan kami iklankan produknya, kami pasarkan dan akan kami pasarkan ke mancanegara. Tapi untuk belajar ekspor itu juga tidak menutup kemungkinan, karena di Aspenco ini meskipun kami tidak secara tidak turun langsung untuk pelatihan ekspor, kami ini punya afiliasi. Jadi kita ini rajin mengadakan training, tapi training ini diselenggarakan oleh yang memiliki kapasitas untuk melakukan training, karena training ekspor nggak sembarangan, Mbak. Training ekspor itu harus dilakukan secara benar-benar serius ya. Jadi orang-orang yang kompeten di bidangnya. Yang sudah berpengalaman ekspor, dan juga kan ini banyak misalnya sertifikasi dan sebagainya. Oleh karena itu Aspenco bekerja sama dengan Nudira Learning Center
selaku penyelenggara pelatihan itu banyak pelatihan yang kita buat ya bersama dengan Nudira Learning Center. Jadi pelatihan ini dari pelatihan dasar sampai yang advance ya. Jadi sampai yang pelatihannya dari yang pengen tahu apa sih ekspor sampai bagaimana sih mengurus dokumen ini. Jadi di Aspenku itu bukannya kita nggak mau jawab ya kalau misalnya ada pertanyaan, Pak bagaimana cara ekspor, cuman pertanyaan itu sebenarnya kurang tepat ya, bukan ke Aspenku. Jadi kalau untuk ekspor Anda harus belajar caranya ekspor. Nah kalau untuk belajar caranya ekspor boleh tanya kontak center dari Nudira Learning Center ya. Jadi di situ memang berbayar, tapi ya dibanding pelatihan-pelatihan yang ada yang mungkin bayarannya jutaan, ini mungkin akan lebih terjangkau. Jadi karena yang kita utamakan di sini adalah keberhasilan dari seseorang untuk memahami apa itu ekspor dan juga bagaimana menjalankan ekspor. Nah, jadi kalau untuk pengen belajar tentang ekspor, bisa nanti tanya ke Aspenku tentang kontak dari Nudira Learning Center, atau kalau misalnya ada yang mau belajar, saya belum punya uang cukup, ini ada buku bagus tentang ekspor yang dibuat oleh salah satu praktisi ekspor yang juga merupakan salah satu trainer dari Nudira Learning Center. Bukunya judulnya Bisnis Ekspor Itu Mudah. Nah, Pak Nur Samsu ini udah beberapa kali juga ngisi materi di vlog Aspenku, salah satunya di vlog ini ya. Dan juga emang sering banget ngisi-ngisi pelatihan-pelatihan, juga bahkan yang diselenggarakan oleh PPEI ya. Ya, betul. Dan di training-trainingnya Nudira juga Pak Rahmat selaku founder Aspenku juga kerap mengisi dari training tersebut. Jadi emang benar trainingnya itu diisi oleh pakar-pakar yang emang sudah berpengalaman. Ya, jadi nanti bukunya itu juga harganya juga terjangkau. Jadi kalau mau ngetes pengen tahu ekspor dulu, ya nggak masalah, beli aja bukunya. Itu nanti ada di layar ya Mbak Elsa ya. Jadi mungkin kalau mau pesan bukunya ya bisa hubungi Aspenku juga nanti. Oke, bisa juga nonton video Aspenku dan juga follow Instagramnya Aspenku. Di sana kita suka ngasih informasi mengenai ekspor. Tapi kalau misalnya tanya-tanya tentang ekspor, nah itu ke Nudira Learning Center. Oke, terjawab ya untuk pertanyaan ini. Nah, berikutnya pertanyaannya, kita kan sering kolaborasi bersama merchant-merchant kami, nih kan mengundang kemarin Mahaqueen, terus Malabar Mountain Coffee, terus ada Laka, nah dan ada selanjutnya. Kadang nih dari video-video kami, alhamdulillah banyak yang tertarik untuk jadi supplier. Wah itu bagus banget kan? Nah itu gimana nih kalau misalnya ada yang mau jadi supplier dari merchant-merchant kita nih Mas? Ya pertama tentu karena ini sifatnya ini ya. Kan kontak number dari merchant itu sebenarnya privasi ya. Jadi kalau ingin jadi supplier kita bisa bantu. Tapi di sini sebagai Aspenku kita juga menjaga kerahasiaan dari data merchant, nggak kita bisa sembarangan sebar karena tidak dipungkiri sebagian order yang masuk itu mungkin mereka juga pengen coba-coba bisnis tapi belum punya barangnya, pengen coba. Nah kita harus, karena kita juga membantu merchant yang ada di Aspenku ini dengan kita mencoba dengan verifikasi yang baik terhadap supplier ya. Kalau nanti suppliernya odong-odong, ternyata hanya mau ya mungkin nggak semuanya, tapi mungkin ada beberapa yang niatnya tidak baik atau memang pengen cuman cari apa istilahnya ya, mau cari duit tapi belum punya barang ya. Kita akan lakukan seleksi. Jadi nanti kita akan pastikan dulu posisi supplier ini di mana, terus apa yang mau dia supply dan posisi barang itu di mana, karena kami akan sesuaikan juga dengan posisi dari merchant tersebut, karena kalau kejauhan kan costnya terlalu berat untuk merchant juga. Merchant pun sudah titip ke saya pribadi untuk barang-barang yang mau jadi supplier itu, orang-orang yang jadi supplier mereka harus diketahui letak wilayahnya di mana, visible, misalnya dia di Jakarta ya berarti Jabodetabek. Kita bisa cek di mana lokasinya dan kita bisa verifikasi secara langsung. Jadi nanti setelah kita verifikasi, baru kita bisa serahkan kepada merchant-merchant Aspenku yang mungkin membutuhkan supply dari supplier. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Raymond. Jadi kalau misalnya ada yang mau jadi supplier, boleh banget ajuin kontaknya, nomornya nanti akan kami informasikan langsung kepada merchant kami ya. Nanti kalau misalnya mereka tertarik, pasti mereka akan menghubungi teman-teman semuanya. Nah, berikutnya ada pertanyaan lagi.
Kalau menjadi merchant Aspenku itu bayar atau enggak? Terus kalau misalnya ini kan gratis ya, udah jelas kita sering banget bilang gratis. Gratis. Nah, keuntungan yang Aspenku dapatkan dari memasarkan dan membantu merchant untuk ekspor tuh apa? Nggak ada sebenarnya sekarang ya. Kalau kita masarin produk merchant itu justru memang ya itu tujuan kita masarin dulu ya. Karena kita yang namanya buat pasar, buat sesuatu, orang mau buka warung bakso aja kan harus modal beli gerobak, Mbak, beli panci, beli apa ya. Itu modal kita untuk mempromosikan merchant-merchant kita yang ada di Aspenku. Jadi produk-produk mereka itu yang penting sudah siap ekspor ya kita bantu untuk promosikan. Dan biasanya yang kita blast itu memang kita lihat, wah ini produknya kayaknya cukup unik ya, mungkin akan disukai di luar. Jadi kita sendiri yang inisiatif membuat konten gitu loh. Apalagi mereka sudah pernah ekspor, kita akan bantu untuk buat kontennya lebih ini ya, maksudnya lebih deep. Jadi lebih storytellingnya lebih kena ya di setiap konten-konten yang kita buat. Jadi kalau ditanya dari mana keuntungannya, belum ada keuntungannya, tapi kita sudah punya investor yang menanggung modal untuk kerugian-kerugian tersebut dan modal apa yang kita keluarkan, dan kita hitung itu sebagai modal awal Aspenku untuk mengembangkan sayapnya. Dan itu semua sudah lazim di marketplace yang ada mau di negara ini, di luar atau dimanapun, pasti semuanya rugi dulu dan tanpa biaya. Oke, jadi gratis ya, tolong gratis. Jadi nih Mas, untuk pertanyaan berikutnya, ini agak susah untuk dijawab sama admin nih. Adminnya curhat, aduh pertanyaannya terlalu rumit gitu. Misalnya, cara ekspor jangkrik, cara ekspor gelembung ikan, cara ekspor beras, dan lain-lain. Nah, itu mungkin mereka menanggapi dari postingan-postingan atau artikel-artikel Aspenku gitu kan. Jadi, nanya nih gimana nih caranya, harus diapain nih? Nah, itu gimana tuh Mas? Sebenarnya kalau Mbak Elsa bilang admin pusing, saya juga pusing sebenarnya kalau ditanyain kayak gitu ya. Jadi seorang praktisi ekspor sekalipun juga pasti akan pusing ditanya bagaimana ekspor jangkrik, karena mungkin yang ditanya itu eksportir furniture. Jadi mungkin secara umum ekspor itu butuh izin ekspor. Tapi kan kita bisa tahu ini detailnya itu biasanya sesuai dengan spesialisasi seseorang, apa yang dijualnya. Nah, sebenarnya artikel Aspenku, video, dan konten-konten yang kita buat itu sebenarnya untuk membuat rasa penasaran orang yang ingin ekspor. Jadi, kita bantu bikin, ini untuk memotivasi gitu, kita buat video ini untuk memotivasi para calon eksportir yang ingin berkecimpung di bidang ekspor. Jadi, mereka ngelihat video kita, wah termotivasi. Saya pengen ekspor dengan melihat video Mahaqueen atau dengan video dari Pak Nur Syamsu sebagai bintang tamu kita. Nah, di situ kita buat video ini sebagai motivasi, dan juga artikel yang kita buat, yang dibuat oleh konten kreator kami, itu bukan artikel yang istilahnya kita tuh menguasai, karena itu seperti halnya informasi gitu loh, sekilas info. Jadi kalau Anda sudah tahu nanti info dari situ, bisa searching di internet. Sekarang era modern banget, ada YouTube, ada internet, channel-channel banyak. Jadi nggak usah terpaku nanya di situ. Kita bukannya nggak mau jawab, kita jawab. Cuman nanti kita tegaskan sekali lagi, Aspenku itu marketplace ekspor. Jadi fokus kita, jika Anda sudah punya produk yang Anda rasa siap ekspor atau produk hasil bumi dan sebagainya, ya sudah langsung saja daftar di Aspenku. Sign up, create store, upload produknya, tanya ke admin bagaimana caranya daftar ke Aspenku. Itu lebih gampang. Dan nanti setelah diposting, produknya laku atau tidak, ya kita lihat. Yang namanya produk selama itu bisa dijual dan tidak dilarang di Indonesia, ya potensinya kita nggak tahu Mbak di pasar luar. Jadi mungkin dulu orang nggak paham, bayangkan aja sapu lidi bisa laku di Jepang gitu kan. Yang di Indonesia cuman buat nyapu halaman gitu ya. Jadi di Jepang permintaan sapu lidi itu sangat tinggi gitu kan. Jadi kalau nggak dicoba siapa yang tahu. Nah, yang penting kalau misalnya saya punya saran sedikit buat calon eksportir yang pengen tahu tentang ekspor. Tadi satu, ikut pelatihan ekspor. Dan kalau yang sudah punya produk saya bisa atau tidak, Anda bisa cek itu di Indonesia. Itu ada situs INSW, Indonesian National Single Window. Jadi di situ berisi info barang ini hanya terdiri kan dari lartas atau bukan ya. Jadi larangan terbatas dan yang tidak ada lartasnya. Jadi kalau di situ nanti ada kategori larangan terbatas,
itu pun bukannya tidak boleh ya. Jadi selama syarat-syarat yang ada sebagai larangan terbatas itu dipenuhi, ya pasti mereka bisa. Dan juga ada, misalnya saya bingung mau kirim ke negara mana, ada bisa aplikasi, misalnya seperti Inatrim, itu ada info tentang bagaimana situasi regulasi di negara-negara yang akan dituju. Itu sudah cukup lengkap yang saya lihat. Dan kalau misalnya masih penasaran, bisa hubungi ITPC terdekat, bisa tanya sama ITPC di negara-negara yang tersebar di seluruh dunia. Karena ITPC kita kan juga kan banyak ya, Indonesia Trade Promotion Center, itu juga bisa sebagai pusat informasi. Nah kalau misalnya yang udah agak advance, bisa coba buka trademap.org ya. .org. Jadi mereka bisa cek di situ, itu macam-macam informasi di situ ada. Jadi media ini banyak untuk searching. Jadi Aspenku ini hanya sebagai penyedia informasi tambahan ya, sekilas. Jadi bukan kita mengerti semuanya, kita juga nggak ngerti semuanya. Karena memang fokus awalnya adalah kita marketplace. Oke. Dan pertanyaan terakhir nih, yang harus dijawab adalah tentang grup Aspenku. Gimana caranya untuk bisa gabung join di grup WhatsApp Aspenku? Kalau untuk grup Aspenku itu kita ada saat ini, sekarang sudah ada total yang join di grup itu sudah ada dari 250, sudah ada sekitar ini ya 400 merchant yang join. Itu karena kita seleksi juga ya, kalau yang tidak aktif kita tidak masukkan di grup. Jadi syaratnya mereka harus jadi merchant. Kalau jadi merchant Aspenku dan sudah upload produk, ya kita masukkan ke grup merchant Aspenku. Nah di situ kan nanti bisa komunikasi dengan merchant Aspenku yang ada, malah mungkin bisa jadi terjalin hubungan bisnis, bisa juga saling sharing informasi tentang ekspor. Di situ akan membantu. Tapi syaratnya join dulu Aspenku. Syarat join Aspenku apa? Harus punya produk, dan produknya kita sih tidak melarang, tidak membatasi seseorang untuk join Aspenku karena ini adalah marketplace. Jadi orang mau daftar silakan. Tapi pada saat untuk ekspor, otomatis kita juga akan kurasi dari bentuk, dari bentuk produknya, terus kira-kira ini masuk atau tidak. Itu jadi juga jadi concern kami ya. Jadi nanti kalau memang sesuai, ya kita masukkan ke grup merchant Aspenku. Mudah kok. Oke. Ini satu lagi nih, mungkin yang belum lupa saya masukin, tapi ini pertanyaannya juga cukup banyak, yaitu apakah kalau misalnya untuk gabung ke Aspenku itu harus punya dokumen-dokumen legalitas? Nah itu tuh. Jadi kalau untuk masuk Aspenku, memang kalau untuk create store itu tidak ada ini ya, tidak ada dokumen legalitas yang dibuat, yang dimasukkan, tapi ada fitur verified store di Aspenku. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk kita ada suatu fitur namanya bidding ya. Bidding itu di mana calon buyer meletakkan order di kolom bidding dan nanti akan disebarkan ke seluruh merchant Aspenku. Nah, merchant Aspenku yang dapat ini siapa? Ya mereka yang sudah verified. Verified itu apa? Sudah punya akte pendirian perusahaan, sudah punya SK Kemenkumham, sudah punya SIUP, TDP, dan mereka sudah punya nomor PKP tentunya ya, pengusaha kena pajak. Kenapa itu kita minta? Karena pada saat nanti terjadi transaksi, itu akan ditanyakan nomor pajak dari orang yang melakukan transaksi. Karena Aspenku ini marketplace ekspor, ya masing-masing harus punya nomor PKP. Tapi bagaimana kalau mereka nggak punya perusahaan? Nah, kita tanya dulu, punya produknya tidak? Kalau punya produk, tapi memang masih lag dalam bidang legalitasnya, ya mungkin Aspenku bisa menyesuaikan ya. Mungkin kita bisa beri suggest atau kita bisa beri bantuan. Mungkin kita bisa bantu, tapi ini bukan pilihan yang ini, bukan yang utama ya. Jadi kalau tidak punya perusahaan, tapi produknya ada, pengen jual, tapi saya belum punya legalitas, belum punya badan usaha, ya itu Aspenku asal itu barang punya prospek yang baik dan juga diterima di pasar internasional, ordernya visible, jelas, Aspenku bisa bantu. Oke. Itu bisa jadi juga perlu digarisbawahi kalau misalnya emang serius dan ingin mendalami ekspor nih, mau nggak mau emang harus dicicil ya, karena nanti kalau misalnya dapat buyer terus legalitasnya kurang kan nanti ribet juga gitu. Jadi mau nggak mau pasti nanti cepat atau lambat akan dijalani, akan harus juga punya ya ketika kita emang mau ekspor. Nah kalau misalnya buat teman-teman yang
mau tahu langkah awal menuju ekspor, kami pernah juga share videonya bersama Pak Nur Samsu di sini, di video ini. Dan nanti kita akan bahas-bahas lagi lebih lanjut tentang ekspor. Jadi nantikan aja di video berikutnya ya. Dan jangan lupa sedikit nih, Mbak. Jadi untuk tadi ya kita ngomong masalah kan legalitas bagaimana, berarti menjurusnya ke undername ya. Oh iya. Nah, tapi kita perlu infokan saja ya, kalau buat para merchant atau para pengusaha yang mau jual produknya di luar, mereka tidak mau mengurus legalitas. Sebenarnya itu cost yang dikeluarkan antara undername perusahaan dengan buat legalitas baru itu harganya hampir sama sekarang. Jadi rugi kalau misalnya setiap dia mau ekspor dia harus undername. Sedangkan kalau dia buat legalitas sendiri itu akan sudah akan ada untuk untuk jangka periode yang lama ya, karena kan itu diperbarui setiap 5 tahun. Siupnya dan sebagainya, selama tidak ada akte, selama tidak ada perubahan pemegang saham, itu tidak akan ada masalah gitu ya, tidak akan ada masalah. Jadi kalau akte itu sudah ada, selama tidak ada perubahan para pemegang saham, itu tidak akan jadi masalah. Jadi intinya kalau sudah punya legalitas itu lebih baik, kalau belum punya tolong diurus, soalnya biaya yang dikeluarkan untuk pengurusan PT, Badan Usaha CV, itu sama dengan nanti biaya yang harus keluarkan untuk undername itu sendiri. Jadi rugi kan kalau misalnya Anda harus bayar Rp500 setiap pergi, sedangkan Anda dengan Rp700 Anda tidak perlu membayar lagi setiap Anda melakukan pengiriman. Itu jadi seperti itu. Oke, dan sekarang banyak juga untuk mengurus itu bisa online dan ada beberapa yang gratis ya? Gratis. Dan juga nanti setelah punya dokumen-dokumen tersebut, jadi sekarang ini sistem dari izin ekspor itu melalui OSS, One Single Submission ya. Jadi hanya tinggal melakukan registrasi pada internet, mencantumkan semua dokumen-dokumen yang ada. Jadi nanti akan otomatis semuanya serba online dan mudahlah semuanya untuk pengurusan izin usaha dan sebagainya. Oke, itu tadi beberapa jawaban kami tentang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini beredar dan semoga bisa menjawab. Dan buat teman-teman yang masih penasaran tentang ekspor, kita akan terus nge-share konten-konten video bermanfaat tentang ekspor. Jadi jangan lupa untuk subscribe channel Aspenku Berkarya, terus juga share video ini, like juga, dan jangan lupa boleh komen-komen kalau misalnya ada hal-hal yang ingin teman-teman tanyain lebih lanjut. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.